apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Eliminators. Film ini dibintangi oleh Scott Adkins yang pastinya akan sangat membrutalkan. Film ini menceritakan seorang satpam bank yang berurusan dengan mafia pengedar senjata, serta orang yang selalu mengincarnya yaitu pembunuh bayaran terbaik di daratan Eropa. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperlihatkan dengan sosok seorang ayah bernama Thomas. Thomas sendiri adalah mantan agen federal Amerika yang sekarang tinggal di Inggris. Sekarang ia bekerja sebagai security di salah satu bank di London. Diketahui Thomas juga hanya tinggal berdua dengan anaknya karena sang istri sudah meninggal. Terlihat Thomas sedang membangunkan anaknya yang bernama Holly Charlie. Karena pagi itu Charlie harus bersekolah. Setelah semuanya siap, Thomas mengantar dulu anaknya ke sekolah sebelum ia sendiri berangkat bekerja. I will. Make sure you work hard. I always do, Daddy. Okay, see ya. Singkat cerita, semua rutinitas di hari itu pun selesai. Dan terlihat Thomas menemani dulu anaknya sebelum ia tidur. Lalu kemudian ia pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Dan di sana ia memandangi foto istrinya yang ditempel di pintu lemari es. Namun tiba-tiba dari luar jendela ada lampu yang menyorot ke arahnya. Thomas pun langsung bergegas akan mengecek keluar rumah. Namun ketika ia membuka pintu, tiba-tiba ada segerombolan pria bertopeng yang langsung memukulinya hingga Thomas tak sadarkan diri. Thomas yang baru sadar dari pingsannya, ia bertanya kepada mereka ada apa ini dan apa yang mereka mau. Lalu salah satu penjahat itu membuka penutup wajahnya dan mengatakan kalau mereka ke sana untuk mengambil narkoboy di rumah Thomas. Thomas yang tidak tahu apa-apa, ia mengatakan mungkin saja kalian salah alamat. Para penjahat yang tidak langsung percaya sempat mengancam akan membunuh anaknya. Thomas meminta mereka untuk mengecek rekening listrik di rumahnya. Dan saat dibaca, ternyata benar saja para penjahat itu salah alamat. Para penjahat itu sedikit merasa bersalah, namun karena salah satu penjahat telah membuka penutup wajahnya, ia yakin setelah ini Thomas akan melaporkannya ke polisi. Dan sekarang penjahat itu tetap akan membunuh Thomas. Namun dengan sigap, Thomas merebut pistol mereka langsung menghabisi semua penjahat itu. Setelah keadaan sedikit membaik, Thomas pun hendak melaporkan semua kejadian itu ke polisi. Namun belum juga berkata sepatah kata apapun, Thomas malah pingsan karena cedera di kepalanya akibat dipukuli tadi. Daddy, wake up! Esok harinya, Thomas sudah berada di rumah sakit. Namun terlihat ia dalam keadaan diborgol. Tak lama kemudian, detektif bernama Quinn datang dan memberitahu Thomas kalau ia ditahan karena telah membunuh para penjahat itu. Di sini Thomas keheranan kenapa ia malah ditangkap karena Thomas hanya membela diri. Lalu detektif Quinn memberitahu kalau Thomas tidak bisa dicek identitasnya yang menandakan kalau Thomas adalah penduduk ilegal. Di sini detektif Quinn memberitahu kalau anaknya yaitu Charlie sekarang berada di panti sosial. Kemudian pada sore harinya, Thomas yang sedang melihat TV, ia dikejutkan dengan sebuah berita yang memberitahukan ke publik kalau Thomas adalah pembunuh berantai yang telah menghabisi banyak nyawa orang. Tak lama kemudian, suster memberitahu kepada Thomas kalau ia mendapatkan telepon dari pengacaranya. Pengacara itu ternyata teman Thomas bernama Ray. Di sana Ray memberitahu kalau ia akan menemui Thomas di rumah sakit dalam waktu 2 jam. Dan Ray akan memberitahu identitas asli Thomas kepada pihak berwajib agar ia dibebaskan. Terungkap kalau Ray adalah agen federal yang bertugas di London. Lalu ketika sedang mengobrol dengan Ray, Thomas meminjam pulpen kepada suster itu untuk mencatat nomor telepon Ray. Setelah itu pulpen itu sengaja dijatuhkan Thomas. Setelah suster dan polisi penjaga itu keluar, Ray langsung membuka borgol dan hendak kabur dari sana. Setelah melumpuhkan satu polisi,
Thomas juga harus menghadapi 2 polisi lainnya, namun hal itu ternyata cukup mudah untuk Thomas. Di balik itu ada 2 orang yang mendatangi mafia kelas kakap dari Amerika bernama Cooper ini orangnya. Di sini kedua orang itu mengaku kalau senjata yang dibeli dari Cooper itu senjata jelek dan mereka meminta uangnya dikembalikan. Lalu Cooper mencoba senjata itu dengan membunuh mereka berdua. Dan ternyata senjatanya bagus. Setelah itu Cooper didatangi oleh asistennya. Asisten itu memberi informasi kalau Thomas ada di Inggris. Ternyata Cooper adalah mertua Thomas dan Cooper menginginkan Thomas mati untuk merebut anaknya yang akan dijadikan sebagai penerusnya nanti. Alasan itu juga kenapa Thomas selama ini bersembunyi di Inggris. Setelah itu Cooper menghubungi pembunuh bayaran terbaik di Eropa bernama Bishop. Cooper memerintahkan kepada Bishop agar ia membunuh Thomas dan merebut anaknya. Dengan bayaran yang sangat banyak, tentu Bishop menyetujui hal tersebut. Lalu Bishop pun mulai melacak keberadaan Thomas dan Charlie anaknya. Di balik itu, di panti sosial, Charlie terlihat sedang bersama polisi wanita bersama Stacy. Dan tak lama kemudian, agen Quinn memerintahkan Stacy untuk membawa Charlie pergi. We need to go now. Okay. Kembali ke Thomas yang berhasil kabur dari rumah sakit. Kini ia menuju ke tempat anaknya berada. Saat ia masuk ke gedung itu, Thomas menumbangkan resepsionis di sana karena menghalangi ia masuk. Kemudian Thomas masuk ke ruangan dan terlihat Bishop sudah ada di sana. Awalnya Thomas tidak merasa curiga, hingga ia melihat orang itu sedang meretas komputer dan Thomas melihat di pantulan kaca kalau orang tersebut juga telah membunuh seseorang. Thomas pun langsung berlari untuk bersembunyi. Sementara Bishop yang sudah tahu kalau Thomas adalah targetnya berusaha membunuhnya. Saat Bishop terus mencari, ternyata Thomas sudah kembali ke ruangan tadi lalu mencari data di mana Charlie anaknya sekarang. Setelah berhasil menemukannya, ia langsung menghapus data dan merusak HP Bishop. Lalu ia pergi untuk mencari Charlie anaknya. Ia pun menaiki sebuah taksi untuk menuju ke sana. Hingga Bishop yang sedang mengejarnya, ia mencoba menghubungi taksi tersebut dengan mobil canggihnya. Lalu Bishop mengatakan kalau pria yang dibawanya adalah orang jahat. Ia berpura-pura menjadi polisi dan menyuruh supir taksi tersebut untuk berhenti di sebuah SPBU. Supir taksi yang tidak tahu apa-apa, ia percaya begitu saja dan akhirnya mau berhenti di SPBU. Tak lama kemudian, Bishop datang dan langsung mencari Thomas. Namun ternyata Thomas sudah tak berada di sana. Saat Bishop mengecek CCTV di sana, ternyata Thomas menaiki sebuah truk kuning yang tadi melintas. Lalu Bishop pun langsung mencari truk kuning tadi. Hingga pada akhirnya Bishop berhasil menemukannya. Thomas yang sadar akan hal itu, ia langsung berlari untuk kabur. Hingga mereka saling kejar-kejaran. Sampai di mana Thomas berhasil masuk ke kereta gantung. Di sini Bishop tak tinggal diam, ia langsung menawari penumpang di sana dengan segepok uang jika mereka berhasil menjatuhkan Thomas. Para penumpang yang di rumahnya banyak tagihan langsung berusaha melumpuhkan Thomas. Namun sayangnya mereka berdua tak mampu melawan Thomas. Sementara Bishop ia bergegas ke pemberhentian kereta gantung menaiki mobilnya. Setelah itu Thomas meminjam HP salah satu penumpang untuk menghubungi Ray temannya. Lalu Thomas meminta Ray untuk menjemputnya 4 menit lagi di pemberhentian kereta gantung. Sesampainya di sana ternyata sudah ada Bishop yang berusaha menembakinya. Beruntung Thomas berhasil kabur menaiki mobil Ray. Namun ternyata Thomas terkena tembakan oleh Bishop di perutnya.
Kemudian atasan Ray menghubunginya dan mengatakan kalau Thomas sekarang sudah terbebas dari semua tuntutan pembunuhan kemarin. Lalu ketika Ray melihat luka Thomas cukup parah, akhirnya Ray membawa Thomas ke sebuah apartemen untuk diobati. Sementara agen Quinn yang mengetahui kalau Thomas sudah bukan jadi buronan lagi, ia sangat tidak terima. Karena Thomas sudah membuat 3 polisi anak buahnya cedera, yaitu polisi yang dihajar Thomas ketika di rumah sakit. It's done. Terlihat Bishop hendak menemui agen Quinn. Di dalam apartemen, atasan Ray memberitahu kalau orang yang mengincar Thomas bernama Bishop dan ia adalah mantan anggota MI6 yang sekarang menjadi pembunuh paling berbahaya di daratan Eropa. Alasan Ray dan atasannya akan terus melindungi Thomas dan anaknya karena mereka ingin menangkap Cooper, yaitu orang yang memperkerjakan Bishop. Diketahui kalau Cooper adalah mafia pengedar senjata terbesar di Amerika yang harus segera dihentikan. Di balik itu, Bishop terus mencari keberadaan Ray dan Thomas melalui mobil canggihnya. Hingga Bishop berhasil menemukan lokasi Thomas dan Ray melalui GPS mobil Ray yang berhasil terlacak. Beberapa saat kemudian, Thomas yang baru saja selesai diobati, ia dan Ray langsung bergegas pergi lagi untuk mencari Charlie. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan kedatangan Bishop yang langsung menembakinya. Beruntung Ray dan Thomas berhasil masuk lagi ke dalam kamar. Mereka mengambil persenjataan dan bersiap dengan kedatangan Bishop di balik pintu. Namun tiba-tiba ledakan pun terjadi. Hello, Thomas. Lalu mereka saling adu tembak. Setelah itu, Ray dan Thomas berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Ternyata di sini Ray tertembak oleh Bishop. Pada akhirnya mereka berdua berhasil kabur menggunakan mobil. Namun saat di tengah perjalanan, Ray yang kehabisan darah, ia harus tewas di sana. Sorry, man. Sementara Bishop terus mengejar mobil Thomas, hingga pada akhirnya Bishop menemukan mobil yang dikendarai Thomas. Saat dicek, ternyata di dalam mobil itu hanya ada jasad Ray. Kemudian Bishop pun kembali ke mobilnya. Namun tiba-tiba, di dalam mobil sudah ada Thomas yang menodongkan pistol. Lalu Thomas menyuruhnya untuk mengikuti semua keinginannya. Now drive. Bishop dibawa ke sebuah dermaga. Di sana Bishop diikat, lalu Thomas menyuruhnya untuk berbicara kepada Cooper lewat telepon dengan mengaku kalau Bishop sudah membunuh Thomas dan membawa Charlie anaknya. Tentu agar Thomas dapat menemukan Cooper dan segera membunuhnya. Ternyata di sini Bishop berhasil membuka tali ikatannya dengan pisau yang telah disimpan di jaketnya, hingga perkelahian pun terjadi. Impressive. Di tengah perkelahian, Bishop mengatakan kalau Cooper sudah mengetahui keberadaan Charlie dari agen Quinn. Lalu perkelahian itu membuat Bishop tercebur dan kabur melewati air. Thomas langsung bergegas pergi ke tempat Charlie anaknya berada. Di balik itu ternyata Cooper dan anak buahnya sudah di tempat Charlie. Cooper membunuh 2 penjaga lalu masuk ke dalam. Di dalam, Cooper melumpuhkan Stacy, orang yang telah menjaga Charlie. Lalu Cooper masuk ke kamar dan menemui Charlie.
Ia terus membujuk Charlie agar mau ikut dengannya. Sementara Thomas akhirnya sampai di tempat itu. Ia melihat banyak sekali anak buah Cooper yang sedang berjaga. Lalu Thomas membunuh satu persatu anak buah Cooper. Setelah itu, Thomas hendak bergegas masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Bishop. Hingga pertarungan pun terjadi lagi. Awalnya Thomas sedikit kewalahan melawan Bishop, namun pada akhirnya Thomas berhasil membunuh Bishop. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam rumah itu melalui jalan dapur. Thomas mengambil pisau lalu menemui Charlie yang pada saat itu bersama Cooper. Thomas dan asisten Cooper saling menodongkan pistol. Di sana Cooper mencoba untuk berbicara dengan Thomas. Ia menyuruh Thomas untuk membuang pistolnya. Melihat Charlie yang ketakutan, akhirnya Thomas membuang senjatanya. Namun tiba-tiba Cooper langsung menodongkan pistolnya. Saat hendak membunuh Thomas, dengan sigap Thomas melempar pisau lalu mengambil pistol dan membunuh asisten Cooper. Ternyata lemparan itu tepat mengenai perut Cooper, hingga ia pun tewas. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang dapat kita ambil dari film ini, akurlah dengan mertuamu agar kalian tidak seperti Thomas. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.